Assalamualaikum. Musibah sebagai azab, teguran atau ujian. Mari di sela-sela munajat kepada Allah Subhanahu wa taala kirimkan doa-doa kita untuk saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah di Libya dan Maroko, juga sebagai renungan bagimu dalam menghadapi musibah. Seperti yang kamu tahu, musibah itu adalah segala sesuatu yang tidak disukai oleh manusia, entah itu banjir, tsunami, kebakaran, kehilangan, bahkan kematian. Segala sesuatu yang tidak disukai manusia itu musibah namanya. Paling tidak ada 3 jenis manusia ketika musibah itu datang. Pertama, datangnya musibah itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa? Ya, karena jika musibah itu datang kepada orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia merupakan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk orang yang ingkar pada Allah Subhanahu wa taala, datangnya musibah itu merupakan azab sebagai DP saja di dunia ini, sebagai down payment, sebagai contohnya saja. Aslinya azab nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala dalam kengerian, tidak pernah ada lagi kematian, kekal selama-lamanya. Nauzubillah min dzalik. Kedua, datangnya musibah itu sebagai teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Jika musibah itu datang pada manusia yang setengah-setengah, kadang maksiat, kadang taat, kadang sholat, kadang libur, maka musibah yang datang pada orang seperti ini bukan azab, tapi merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang tua yang menegur anaknya yang nakal, kadang dijewer kupingnya, disentil, bahkan dipukul. Tujuannya tentu saja supaya anak itu tidak nakal lagi. Begitupun pada manusia setengah-setengah ini, maka datangnya musibah merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa taala agar dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar dia tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, datangnya musibah sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jika musibah itu datang pada orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka datangnya musibah itu bukan sebagai azab, bukan sebagai teguran, tetapi sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang taat pada Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya musibah itu justru gembira, senang dengan datangnya musibah itu, karena itu merupakan ujian dari Allah. Sebagaimana seorang murid sekolah yang pintar, cerdas dan rajin belajar, pasti dia menunggu-nunggu datangnya ujian, karena dengan ujian dia akan cepat naik kelas, kemudian dia akan cepat lulus dari sekolah. Dia senang, gembira menunggu-nunggu ujian ini. Sedangkan bagi murid sekolah yang bodoh karena malas belajar, musibah itu merupakan bencana malapetaka bagi dia. Pertanyaannya, siapakah manusia yang paling berat ujiannya yang pernah hidup di muka bumi ini? Dialah baginda Nabi Muhammad SAW, yang demikian berat dalam hidupnya ini dapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kamu mendapatkan musibah dalam ketaatanmu kepada Allah Subhanahu wa taala, kamulah orang yang sangat beruntung, karena Allah cinta padamu, Allah sayang padamu untuk segera menuju Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah ridha kepadamu. Baiklah, kamu bisa mengukur dirimu sendiri dengan datangnya musibah, apakah itu sebagai azab dari Allah, sebagai teguran dari Allah, atau justru sebagai ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita semua kepada jenis ketiga dari orang yang datangnya musibah, yang memahami hakikat musibah, sehingga
hari demi hari hidupnya senantiasa berusaha taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari demi hari hidupnya semakin mirip dengan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.